Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Aulia dari Prodi Pendidikan Olahraga dengan NIM 250860009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani dan olahraga serta permasalahannya. Pendidikan jasmani dan olahraga yang sering disebut dengan PJOK merupakan bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Secara konseptual, pendidikan jasmani memiliki 3 pilar utama. Pertama adalah pengembangan fisik, yaitu peningkatan kemampuan dan kebugaran tubuh melalui latihan motorik, kekuatan, kelenturan, dan koordinasi gerak. Yang kedua adalah pengembangan psikis yang mencakup pembentukan mental, konsentrasi, disiplin, dan kepercayaan diri melalui pengalaman belajar. Yang ketiga adalah pengembangan sosial yang diwujudkan melalui interaksi, kerjasama, sportivitas, serta pengendalian emosi yang berkompetisi maupun bekerja sama dalam kelompok. Dengan demikian, pendidikan jasmani bukan hanya tentang bagaimana seseorang mampu bergerak dengan baik, melainkan bagaimana melalui gerakan tersebut terbentuk pribadi yang utuh dan seimbang. Selain itu, pendidikan jasmani dan olahraga juga berfungsi sebagai sarana rekreasi dan kesehatan. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat mencegah berbagai penyakit seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes, sekaligus membantu menjaga kebugaran jasmani. Dalam konteks sosial, olahraga juga mampu mempererat persaudaraan, penumbuhan semangat, kebersamaan, serta menjadi media integrasi bangsa. Namun, meskipun konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga begitu ideal, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan. Yang pertama, dari segi kurikulum, seringkali pendidikan jasmani dianggap sebagai mata pelajaran pelengkap, bukan mata pelajaran inti. Hal ini menyebabkan bobot jam pelajaran yang diberikan sangat terbatas, sehingga tujuan pembentukan fisik, mental, dan sosial tidak tercapai secara optimal. Yang kedua, aspek sarana dan prasarana. Banyak sekolah, khususnya di daerah, belum memiliki fasilitas olahraga yang memadai, lapangan yang sempit, peralatan yang minim, hingga kondisi lingkungan yang kurang mendukung, membuat proses pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan dalam beberapa kasus, kegiatan pendidikan jasmani terpaksa hanya dilakukan dalam ruangan karena keterbatasan ruang. Yang ketiga, permasalahan minat dan motivasi peserta didik. Tidak semua siswa menyukai aktivitas fisik. Sebagian merasa cepat lelah, kurang percaya diri, atau bahkan menganggap pelajaran pendidikan jasmani hanya sebagai sarana bermain-main. Yang keempat, dari sisi kebijakan pemerintah. Meskipun olahraga telah menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa, penerapannya masih belum maksimal. Dukungan anggaran untuk pembinaan olahraga di sekolah sering terbatas. Program pembangunan bakat dan minat olahraga bagi siswa juga belum merata di seluruh daerah. Selain permasalahan tersebut, ada pula tantangan lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan jasmani dan masih rendah pemahaman orang tua, bahkan keberhasilan anak bukan hanya diukur dari prestasi akademik, tapi juga dari kesehatan dan kebugaran jasmani. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani dan olahraga memiliki konsep dasar yang sangat penting bagi pembentukan manusia seutuhnya. Namun, keberhasilan penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa solusi. Yang pertama, meningkatkan kualitas kurikulum agar pendidikan jasmani memiliki porsi yang seimbang dengan mata pelajaran lain. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru. Yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Yang keempat, penguatan motivasi dan minat siswa melalui metode pembelajaran dan inovatif yang menyenangkan. Dan kelima, perubahan paradigma masyarakat untuk lebih menghargai peran pendidikan jasmani dan olahraga sebagai fondasi kesehatan dan pembangunan bangsa. Dengan memperhatikan dan mengatasi permasalahan tersebut, pendidikan jasmani dan olahraga akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik.
tidak hanya melahirkan generasi yang sehat jasmani dan rohani, tetapi juga generasi yang berkarakter, disiplin, tangguh, dan mampu bersaing di era global. Pada akhirnya, pendidikan jasmani dan olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi sebuah investasi penting untuk masa depan bangsa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.